Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Adi Elektronik. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang sekilas mikrofon. Sebenarnya ini adalah tugas dari kampus Universitas Pendidikan Ganesha dengan Fakultas Teknik dan Kejuruan, jurusan Teknologi Industri dengan program studi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika Diploma 4 dengan atas nama mahasiswa saya Gede Adi Purnawan dengan NIM 24550210007. Oke, di sini sudah ada beberapa mikrofon. Ini namanya mikrofon dynamic. Terus ini ada yang kecil yaitu mikrofon kristal. Dan yang sebelahnya ini adalah penampakan dari mikrofon dynamic yang jika dibongkar isinya. Tentunya antara mikrofon dynamic dengan mikrofon kristal ini memiliki impedansi atau resistansi yang berbeda. Oke, nanti kita akan coba ukur ya dan lihat bentuk gelombang dari kedua mikrofon ini menggunakan osiloskop mini buatan saya. Oke, kita lanjut ke layar utamanya. Oke teman-teman, untuk video layar utamanya akan saya jadikan sebagai video part 2 ya. Jadi untuk video yang ini yaitu part yang pertama. Karena video yang layar utamanya itu atau yang part 2 sangat panjang, sampai kurang lebih sih 25 menit sih, setengah jam. Jadi begitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan terkait mikrofon. Nah, ini ada 4 mikrofon dynamic. Yang ini adalah yaitu penampakan dari mikrofon dynamicnya. Nah, yang berwarna ini, yang paling luar ini yaitu disebut diafragma. Untuk mikrofon ini diafragmanya terbuat dari plastik ya. Mungkin di kamera tidak terlihat. Ini ya, bunyi dia. Nah, ketika gelombang suara mengenai diafragma ini, maka sebelumnya diafragma dengan coil yaitu dia itu menempel jadi satu. Nah, ketika diafragma ini dia bergetar, maka coilnya juga ikut bergetar. Nah, ketika coilnya bergetar ini dia kan bergetarnya maju mundur mengikuti suara dari gelombang yang ditangkap. Nah, dari sinilah timbul yang namanya itu gaya gerak listrik atau GGL sesuai dengan pengetahuan dari Michel Faraday, yang dimana jika coil yang dililit, jika dalam coilnya itu digerakkan sebuah medan magnet yang terus bergerak atau terus berfluktuasi, maka dalam coil ini akan menghasilkan arus listrik atau yang di sini kita sebut yaitu sebuah sinyal audio. Begitu. Namun tetapi untuk hasil dari sinyal audio ini sangat kecil dengan skala milivolt. Jadi perlu dikuatkan untuk proses selanjutnya yaitu yang namanya preamp atau preamplifier. Begitu. Terus untuk mikrofon dynamic ini memiliki impedansi kurang lebih 600 ohm. Biasanya untuk mikrofon yang mahal, contohnya ini sudah patah bagian bawahnya karena sudah umurnya yang cukup yang sering dipakai nih
mikrofonnya sebentar. Ini adalah mikrofon, salah satu mikrofon yang terlihat ini ya, 600 ohm. Jadi jika di mikrofon ini tertera 600 ohm, maka resistansi atau impedansi mikrofonnya itu adalah 600 ohm, begitu. Sebentar, oke. Nah, sebentar, ini masih zoom. Oke. Oke, 600 ohm. Biasanya untuk semua mic dynamic itu memiliki impedansi yang kurang lebihnya itu 600 ohm. Bahkan ada yang kurang sekitar 500 ohm dan yang lebih sekitar 700 ohm sesuai dengan spesifikasi dan penggunaannya. Nah, yang kecil ini mikrofon kristal, biasanya ini memiliki impedansi yang sangat tinggi sekitar 1000 ohm. Dan biasanya untuk dia bisa bekerja memerlukan sebuah tegangan eksternal. Jadi mirip seperti mikrofon kondensor. Begitu. Oke. Ini adalah mikrofon yang cukup murah ya. Cukup murah, dan ini mikrofon yang harganya lumayan mahal. Coba kita bongkar isinya. Nah, ini mikrofon yang dalamannya cukup mahal. Biasanya setiap mikrofon terdapat seperti gini ya, seperti spons atau filter di setiap mikrofon ini yang hitam ini. Jadi ini berfungsi sebagai peredam frekuensi liar dan supaya partikel atau kotoran debu tidak masuk ke mikrofon yang dapat mempengaruhi diafragma dalam merespon frekuensi. Dan di sisi filter paling luarnya juga terdapat sebuah filter, yaitu yang ini, sebuah peredam. Jadi ini mikrofon yang cukup bagus karena peredamnya terdapat 2. Oke. Selanjutnya kita akan mengukur impedansi dari mikrofonnya, apakah sesuai, yaitu 600 ohm. Sebagai contoh, ini kita singkirkan dulu. Sebagai contoh, saya pakai mikrofon yang sudah terbuka, dan kita bandingkan apakah benar mikrofon dynamic ini memiliki impedansi 600 ohm, sedangkan mikrofon kristal atau kondensor ini memiliki impedansi lebih dari 1000 ohm. Untuk itu kita membutuhkan sebuah alat yang namanya multimeter. Jadi di sini bebas, boleh pakai multimeter yang analog atau yang digital. Tapi saya lebih sarankan beli atau pakai yang multimeter digital, karena untuk tampilan layarnya langsung menunjukkan hasil pengukuran. Oke. Terus untuk selektornya kita pindah. Ini masih di pengukuran arus. Oh ya, untuk teman-teman yang mau nanya dan kepo di mana beli ini, namanya tang ampere ya. Jadi di mana beli tang ampere, saya akan taruh link pembeliannya di deskripsi. Kelebihan dari tang ampere ini yaitu mampu mengukur arus DC. Arus DC dengan maksimum pengukuran yaitu 600 ampere. Untuk harganya masih dikategorikan harga menengah untuk tang ampere. Oke, ini sudah di posisi ohm. Oke, terlihat ya, ohm. Terus untuk
kedua probe-nya kita tancapkan di kedua pin. Untuk posisi probe-nya bebas, boleh bolak-balik karena tidak akan mempengaruhi pengukuran. Tapi di sini saya sesuaikan dengan polaritas mikrofonnya. Nah, ini terukur 592 ohm. Jadi ini masih dibilang ya kategori toleransi dari mikrofonnya, yaitu 600 ohm. Oke, kita catat. Terus ini mikrofon kristal. Kita coba ukur berapa impedansinya. Nah, benar perkiraan saya di awal, yaitu terukur 1,1372 ohm atau 1,3 kilo ohm. Impedansi mikrofon kristal ini cukup besar, lebih dari 1000 ohm. Nah, sekarang kita lanjut ke inti videonya, yaitu melihat bagaimana sih gelombang keluaran dari mikrofon ini. Itu kita membutuhkan sebuah alat ukur osiloskop mini. Ini saya rakit sendiri. Untuk kode programnya sudah ada di beberapa YouTube. Untuk volt per dipnya saya setting di 200 mV. Dan untuk time per dipnya saya setting di 5 milisecond. Oke. Untuk probe kita tancapkan merah ke merah, hitam ke hitam. Mungkin untuk kalian yang menanyakan dan ingin tahu skema dan kode programnya, nanti akan saya buatkan video ya, video sekilas, dan saya taruh linknya di deskripsi nanti. Jadi tunggu saja video selanjutnya. Oke, ini sudah. Baik, coba saya ngomong karena ini mikrofonnya menghasilkan arusnya sangat kecil, jadi perlu saya dekatkan supaya gelombang yang ditangkap bisa terlihat di layar. Oke, saya coba. Cek, 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 cek. Sebentar. Kayaknya kurang kencang ini. Bentar, oke. Masih coba. Sudah. Cek, 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 cek. Sebentar. Coba saya ulang, reset osiloskopnya. Cek, cek. Nah, ini dia, sudah terlihat gelombangnya. Oke. Cek, cek, cek. Sebentar. Cek. Nah, ini sudah saya hold. Jadi untuk jika saya ngomong secara kontinu atau tetap, ini terukur di 320 Hz. Jadi 320 Hz ini termasuk frekuensi medium atau frekuensi menengah. Coba saya ulang. Oke. Cuk, 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 cuk. Nah, ini frekuensinya yaitu 161 Hz. Jadi frekuensi ini termasuk frekuensi low atau frekuensi rendah. Coba saya ngomong dengan frekuensi tinggi. So, 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 satu, satu, so. Oke, untuk frekuensi tingginya mungkin tidak terukur ya. Mungkin karena responnya ini atau perlu ditambahkan preamp dulu. Ini terukur di 290 Hz. 290 Hz di kamera tidak terlihat ya. Ini semoga terlihat. Oke, terukur 290 Hz. Untuk bentuk gelombangnya
so, cek, cek. Nah, ini bentuk gelombangnya yaitu berupa sine wave atau sinus. Jadi gelombang yang dihasilkan oleh suara manusia itu adalah gelombang sinus, yaitu sesuai dengan hasil pengukurannya. Ini gelombangnya sinus. Oke, sekian dulu untuk video pengetesan mikrofon ke amplifier. Akan saya buatkan di part 3. Jadi untuk video yang pertama ini cukup sekian dulu. Dan untuk terkait cara penggunaan ampermeter lebih lanjut, untuk kalian yang masih bingung, akan saya buatkan nanti juga. Oke, jadi tunggu saja video selanjutnya. Oke, bye.